Wah, salve, salve, salve. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Silimo Katolik dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Sabtu 4 Januari 2025. Mari kita mengawali seluruh hari kita ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Kristus telah datang sebagai cahaya untuk menebus umat manusia. Semoga cahayamu senantiasa bersinar dalam hati kami, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema permenungan kita pada hari ini, mari dan lihatlah. Injil hari ini menggambarkan perjumpaan pertama Yesus dengan murid-muridnya yang dimulai dengan kesaksian Yohanes Pembaptis, "Lihatlah anak domba Allah." Pernyataan ini tidak hanya mengungkapkan identitas Yesus sebagai penebus, tetapi juga mengundang para murid untuk mengenalnya lebih dalam. Saudara dan saudari yang terkasih, ketika Yesus bertanya, "Apa yang kamu cari?" Dia tidak hanya menanyakan kebutuhan mereka saat itu, tetapi menggugah pencarian terdalam hati manusia, arti hidup, kebahagiaan sejati, dan hubungan dengan Allah. Pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita. Apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Apakah kita mencari kesuksesan duniawi atau keintiman dengan Allah? Jawaban para murid, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" menunjukkan kerinduan untuk berada bersama Yesus, bukan hanya secara fisik,
tetapi dalam kehidupan yang lebih mendalam. Yesus menjawab dengan undangan sederhana namun penuh makna. Mari dan lihatlah. Ini adalah undangan atau ajakan untuk memulai perjalanan hidup iman kita. Bukan dengan jawaban-jawaban instan, tetapi dengan berjalan bersama Dia, mengenalnya dengan lebih dalam setiap pengalaman-pengalaman kehidupan kita setiap hari. Para saudara dan saudari yang terkasih, ketika Andreas membawa saudaranya Simon kepada Yesus, ia menjadi contoh seorang saksi iman. Pengalaman pribadi bersama Yesus mengubahnya menjadi pembawa kabar baik. Inilah panggilan kita juga, bahwasanya kita mau membawa orang-orang yang kita kasihi untuk mengenal Kristus lebih dalam melalui kata-kata dan tindakan kita. Saudara dan saudari yang terkasih, undangan Yesus kepada murid-muridnya, mari dan lihatlah, merupakan sebuah undangan yang membutuhkan respon juga bagi kita yang hidup di dunia dewasa ini. Apakah kita bersedia untuk mengikutinya dan membiarkan hidup kita diubah oleh Kristus? Apakah kita bersedia untuk lebih dalam mengenal Yesus dalam seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan kita sehari-hari? Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, sambil membiarkan diri kita diubah oleh kuasa Yesus dalam perjumpaan-perjumpaan kita dengan Dia dalam setiap pengalaman hidup harian kita, kita juga dipanggil untuk bersama-sama menjadi saksi bagi kebaikan, cinta, dan kasih Allah yang telah kita alami. Kita menjadi saksi hidup bagi saudara-saudara kita, terutama mereka yang kita kasihi, yang ada di sekitar kita. Kita berdoa, kita mohon, semoga Roh Kudus menuntun, menolong kita, agar dalam perjalanan hidup beriman kita, kita mau datang dan tinggal bersama-sama dengan Yesus, mengenalnya lebih dalam sambil membiarkan diri kita diubah oleh kuasanya, dan atas dorongan kuasanya itu, kita juga berjuang juga untuk membawa saudara dan saudari kita berjumpa dengan Yesus, mengenal Yesus lebih dalam lagi. Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengundang kami untuk datang dan melihat. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengenal-Mu lebih dalam dan keberanian untuk mengikuti panggilan-Mu. Jadikanlah kami saksi kasih-Mu, sehingga melalui hidup kami, orang lain dapat mengenal Engkau. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dalam seluruh aktivitas sepanjang hari ini, semua intensi-intensi yang kita doakan hari ini, selalu dan senantiasa dibimbing dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, dengan ini renungan kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.